Oke, masuk dari kerajaan kemudian sampai ke Ka'bah itu pasti ada yang tanda tanya, ini siapa nih orang? Iya, jadi bahkan saya mendengar sendiri ada ungkapan tuh, mani rois, ada kata-kata itu. Iya. Kalau bahasa kitanya, presiden dari mana ini? Rois itu Iya. jumhuriyah kan presiden. Betul. Ini presiden dari mana atau raja dari mana? Nah, saya jawab dengan bahasa Arab, lastu roisan walakin al-mutasabik di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, saya bersama narasumber untuk pertama kali tampil ya dalam channel ini insyaallah, yaitu akan membahas dalam kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab. Ya, Umat Bertanya Ulama Menjawab ini adalah karangan dari Al-Mukarram Dr. Kiai Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Lengkapnya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir dalam rangka untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di buku ini atau banyak pertanyaan yang ada di buku ini. Jadi kalau masyarakat melihat buku ini terbitnya ada dua jilid ya. Yeah. Yang pertama ini adalah seri A, ya. Yang kedua ini adalah seri B. Seri B. Jadi pemirsa, ini insya Allah akan kita kupas secara tuntas apa yang ada di isi buku ini semuanya. Judulnya adalah Umat Bertanya Ulama Menjawab. Pemirsa, kita kenalkan dulu narasumber kita karena ini akan kami bahas bersama narasumber langsung atau pengarang langsung, Bapak yaitu Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Nah, mungkin ada sedikit prolog aja, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Andre. Alhamdulillah. Ya. Pak Kiai, ini kalau menceritakan buku ini kan saya lihat terbitnya sudah lama Pak Kiai. Ya. Sudah lama sekali, bahkan sudah beredar ada 10 tahun ya Pak Kiai. Ya, jadi kalau alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Haji Andre yang saya hormati, kalau kita melihat dari penerbit yang terbitan yang pertama atau kami kirimkan ke penerbit namanya Sinar Baru di Bandung, ini dari tahun 1991 yang lalu. Ya, sekarang sudah tahun 2020. Ya, jadi kurang lebih sudah sekitar 19 tahun yang lalu. Subhanallah. Jadi artinya buku ini sudah berulang kali dicetak. Sudah ya, alhamdulillah berulang kali cetak. Bahkan Pak Haji Andre yang saya merasa bersyukur ya, bukannya takabur tapi ini bersyukur bahwa tidak kurang mungkin 30 pucuk surat dari berbagai provinsi yang menyatakan tentang terima kasihnya bahwa dapat pencerahan dari buku ini. Juga buku-buku saya yang lainnya. Bahkan yang paling artinya agak tercengang juga justru ya datang dari Sydney, Australia. Australia ya. Jadi artinya dari Sydney, Australia ngirim surat ke sini ke Depok ya, ke rumah lah, yang menyatakan bahwa buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini sudah menjadi salah satu kajian keagamaan khususnya hukum-hukum Islam di kajian sini rutin di sana itu Pak. Ada kajian rutin rupanya. Cuma katanya ada 8 lagi pertanyaan yang masih kami berdebat di sana, belum ketemu dalil-dalilnya. Nah, sementara di buku Pak Kiai belum dibahas, sehingga mohon yang 8 masalah yang dia tulis itu mohon supaya di edisi yang akan datang biar dibahas, sehingga kami katanya di Australia nanti bisa mengambil manfaat dari uraian Pak Ustadz atau Pak Kiai yang ada di Depok. Iya, baik. Ya, jadi ini artinya bagi saya terima kasih, walaupun ilmu saya masih cetek, masih dangkal, masih kecil lah istilahnya, akan tapi alhamdulillah
mudah-mudahan masuk ke dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Karena saya mungkin sedikit diberi ilmu oleh Allah, yang manfaatnya dengan ilmu itu. Baik. Insya Allah. Ya, baik pemirsa, kalau pemirsa ingin ya membaca atau ini bisa dibeli ya. Kalau nggak salah udah ada di toko-toko Pak Kiai. Udah ada di Sudah di toko-toko. toko-toko, nanti bisa dilihat yaitu judulnya Umat Bertanya, Ulama Menjawab ya. Ada seri A dan ada seri B. Ya, Kalau di toko-toko nggak ketemu atau agak sulit, Bisa kontak bisa kami ya. ke Pondok Pesantren Darus Sholihin. Iya, nanti ada di description yang ada di bawah ini. Iya. Nah, ada di bawah ini kita coba ungkapkan nanti alamatnya, lengkapnya gitu Pak Kiai. Baik, Ya. baik. Jadi selain mendengarkan juga nanti pemirsa bisa melihat di buku. Baik. Kalau ketika mengkaji itu, mereka pun mudah-mudahan nanti sambil melihat isi bukunya. Ya. Ya. Ya pemirsa, sedikit informasi selain beliau sebagai penulis yang cukup aktif selama ini, dan beliau adalah seorang ulama, bahkan beliau adalah seorang ulama yang dipercayakan menjadi ketua umum MUI Kota Depok untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. 24. Artinya ini udah Dari berapa tahun- periode Pak Kiai? Udah 4 4 periode berarti Dari sudah tahun- 20 tahun ya kurang lebih. kurang lebih. Kurang Iya, dari tahun 2003 kan sekarang ini periode yang keempat. Jadi periode yang pertama 2003 sampai 2008. Iya. Karena masa khidmatnya Majelis Ulama itu 5 tahun. Iya. Nah, periode yang kedua 2008 sampai 2014. 2014 musda lagi, ada kurang lebih 100 ulama musyawarah lagi. Iya. Ternyata saya yang amat doib ini terpilih lagi untuk periode yang ketiganya 2014 sampai 2019. Subhanallah. Ya, 15 tahun berarti. Nah, 2019 rupanya habis masa jabatan November yang lalu 2019. Akhirnya musyawarah lagi dan kurang lebih 100 ulama lagi kumpul di Kota Depok ini untuk musyawarah. Akhirnya rupanya dengan ya iradah Allah dan musyawirin rupanya masih memberikan kepercayaan lagi, akhirnya terpilih lagi untuk periode yang keempat kalinya, 2019 sampai insya Allah 2024-nya kan. Jadi selama periode ini belum ada penggantinya Mbak Kiai? Ya, artinya mungkin yang lain pada malas atau pada tawadu. Subhanallah. Iya, baik. Baik pemirsa, selain beliau sebagai Ketua Umum MUI Kota Depok, juga beliau aktif untuk sebagai pengasuh di pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di wilayah Bedahan, Sawangan Kota Depok. Ya. Pagi, kalau saya dengar dari CV pagi ini kan ada pernah mendapatkan penghargaan dari Raja Arab Saudi ya untuk masuk ke dalam Ka'bah ya. Kalau kita bicara Ka'bah atau rumah Allah atau Baitullah itu Pak Kiai, itu kan ada 120 rahmat ya. Betul. Nah kalau Pak Kiai masuk dalamnya Ka'bah itu, subhanallah, karena yang saya tahu lihat Ka'bah aja itu rahmatnya 20, turunnya rahmat dari Allah. Kalau kita tawaf itu rahmatnya 60. Kalau kita sholat di situ rahmatnya 40. Kalau nggak salah pembagian gitu Pak Kiai. Nah kalau di dalam Ka'bah sendiri itu jadi rahmatnya logikanya kan lebih nggak terbatas itu Pak Kiai. Bisa diceritakan banyak agak orang Indonesia bisa masuk ke Ka'bah yang dipilih sama Raja Arab Saudi itu bagaimana ceritanya Pak Kiai? Ya, mungkin secara singkat kami atau saya ceritakan bahwa oleh raja, waktu itu raja namanya Raja Fahad bin Abdul Aziz yang sekarang sudah meninggal, kakak dari Raja Salman ya. Bahkan sebelum Raja Salman ini masih ada adiknya Fahad namanya Raja Abdullah. Abdullah meninggal kan, diganti Raja Salman sekarang. Jadi ini kaitan dengan masalah ketika saya tingkat akhir di kuliah di PTIQ. PTIQ itu singkatan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ceritanya itu tahun 1986 yang lalu. Ada surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi ke seluruh dunia termasuk Indonesia bahwa nanti tahun 1987
berarti setahun lagi yang akan datang. Ini surat 1986. Nanti tahun 987 Januari akan ada musabaqah hafalan Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat internasional yang diadakan di Mekah, ya dekat dengan Ka'bah. Lagi statusnya masih mahasiswa waktu itu. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa tapi dipilih oleh Indonesia. Ya, jadi ketika kan awalnya ketika ada surat dari kerajaan Arab Saudi tadi yang saya tahu persyaratannya harus ada empat syarat gitu untuk menjadi peserta di tingkat sedunia itu internasional. Yang pertama jenis kelaminnya laki-laki. Yang kedua usianya jangan lebih 30 tahun. Waktu itu saya masih usia 27 tahun itu ya. Yang ketiga harus sudah hafal Quran 30 juz di masing-masing negaranya. Dan yang keempat harus fasih bahasa Arab dan ilmu-ilmu kaitan dengan Al-Quran, karena pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Hakim penanya itu menggunakan bahasa Arab, sehingga dialog itu pakai bahasa Arab. Maka setiap peserta yang dikirim ke sana wajib harus pandai bahasa Arab. Nah, ketika tahun 96 yang lalu, karena di Indonesia waktu itu belum ada musabaqah tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris juga belum waktu itu. Akhirnya waktu itu Menteri Agamanya ya almarhum Haji Munawir Sajali MA itu kebingungan mencari orang yang komplit persyaratan tadi. Gitu ya sebenarnya. Iya, karena mungkin mencari ke Gontor sana yang pintar bahasa Arab, akan tapi kan nggak hafal Quran, kurang syarat. Ada ke Kudus waktu itu yang ceritanya apa hafalan Qurannya bagus-bagus, tapi kan nggak pintar, mungkin nggak sehari-hari bahasa Arab. Jadi artinya untuk mencari satu orang tadi itu akhirnya ngirim suratlah ke berbagai provinsi untuk seleksi. Jadi setiap gubernur itu mengirimkan satu orang ke Jakarta untuk diseleksi di tingkat nasional. Jadi artinya pemilihan akhirnya ketemu Pak Kiai sendiri. Ya, nah yang ditunjuk. Ketika di tingkat nasional itu, artinya di tingkat nasional di masing provinsi, karena PT IKI itu Perguruan Al-Quran Jakarta di Jakarta Selatan, jadi masih masuk ke DKI. Waktu itu gubernurnya namanya R. Suprapto, ya, yang istrinya namanya Ibu Suprapti. itu rupanya mengirim surat ke rektor PT IKI namanya Profesor Kiai Haji Bustami Abdul Ghani, minta supaya ada dari DKI ini, ya karena masuk ke DKI PT IKI-nya, supaya satu orang dipilih atas nama DKI. Nah, karena kan mencari, kalau ke IIKI adalah Institut Ilmu Al-Quran di Ciputat sana, cuman kan perempuan, nggak bisa, jenis kelaminnya harus laki-laki. Nah, akhirnya dari PT IKI lah dipilih. Jadi antar provinsi tadi, akhirnya diseleksi, Pak Kiai mewakili DKI. Mewakili DKI atas tunjukan dari PT IKI. Karena saya tingkat terakhir. Kebetulan waktu itu saya aktif di lembaga bahasa Arab bahasa Inggris. Ditambah lagi sudah dinyatakan hafal Al-Quran 30 juz tahun 1986 itu. Ditambah lagi oleh PT IKI sendiri diberi kepercayaan ngajar di 3 kampus, ngajar tafsir di 3 kampus sekaligus. Padahal masih saya status sebagai mahasiswa. Ya, di kampus PT IKI sendiri ada Masjid Darul Quran. Kemudian di IKI di Pamulang kita ngajarin tafsir, dan di Setan Sekolah 3 Akuntansi Negara juga hari Ahad memberikan kajian tafsir. Akhirnya ketika dipilih siapa yang pas untuk mewakili, ya katakanlah provinsi DKI nantinya untuk di nasional, akhirnya saya yang terpilih. Jadi singkat cerita itu seluruh provinsi tadi diseleksi dulu Pak Kiai? Diseleksi dulu di Jakarta. Akhirnya ketemu Pak Kiai sebagai dutanya. Ya, setelah diseleksi masih ingat tuh yang inti tafsirnya itu waktu itu nama belum profesor, ya masih Dr. Quraish Shihab, Pak Dr. Quraish Shihab yang memilih mana yang terbaik tafsir Al-Quran bahasa Arab. Ya, kemudian yang untuk tahfiz Qurannya masih ingat Profesor Wasid Aulawi dari waktu istilahnya Departemen Agama yang menjadi Dewan Hakimnya lah. Nah, ternyata dari seluruh Indonesia tadi itu nah dengan fadl Allah, karunia Allah, bukan kepintaran saya, tapi ini karunia Allah, rupanya saya dinyatakan Al-Faizul Awal, juara pertama seluruh Indonesia. Sehingga berhaklah satu-satunya orang
untuk menjadi duta negara RI di tingkat sedunia. Sedunia. Tahun 986. 986 ya. Nah, akhirnya 987 itu kita berangkatlah ke tingkat sedunia di Iya. Mekah. Ya singkat cerita setelah lomba di sana, Ya. mungkin bagaimana ceritanya kok bisa Pak G itu orang Indonesia yang diberikan hadiah khusus masuk ke Baitullah, ke Ka'bah itu kan nggak sembarangan. Saya ini masuk Ka'bah udah pernah Pak G, tapi di Hijr Ismail. Di Ismail. Nah, Iya. kalau Pak G kan masuk di dalamnya ya. Ya. Nah, kalau kita membahas di buku ini Pak G, ini kan kita bahas itu ada satu pertanyaan. Kita akan mengkaji satu pertanyaan yang judulnya adalah kiblat astronot di bulan. Ya. Nah, kalau di Ka'bah ini yang saya nggak paham nih. Ini kan muter kalau kita sholat ya. Betul. Nah, kalau Pak G masuk dalam Ka'bah nih kiblatnya seperti apa Pak G coba? Ya. Jadi mungkin sebelum ke pertanyaan ini, jadi setelah kami atau saya ikut musabaqah tingkat sedunia di Mekah tadi, dan rupanya Raja Fahad yang memonitor kita ketika memberikan istilahnya jawaban-jawaban tadi merasa terharu, sehingga kayaknya perlu dikasih hadiah selain real juga ya syahadat takdir, ya, supaya artinya mungkin hadiah yang paling pas itu ya ini masuk ke dalam Ka'bah. Nah, akhirnya kita diberikan waktu lah untuk masuk kurang lebih 1 jam di dalam Baitullah itu. Berarti dikawal Pak G. Dikawal oleh ya laskar-laskar. Berarti dari- waktu Pak G masuk dari kerajaan kemudian sampai ke Ka'bah itu pasti ada yang tanda tanya, ini siapa nih orang? Iya, jadi bahkan saya mendengar sendiri ada ungkapan mani rois, ada kata-kata itu. Kalau bahasa kitanya ini Siapa? Presiden dari mana ini? Rois itu Iya. Jumhuriyah kan presiden. Betul. Ini presiden dari mana atau raja dari mana? Nah, saya jawab dengan bahasa Arab, lastu roisan walakin al-mutasabiq fi Indonesia. Saya bukan presiden, bukan raja, akan tapi peserta musabaqah yang berasal dari Indonesia. Ya. Nah, itu jawaban saya, dan ada kata-kata terungkap di situ terdengar. Kenapa saya dikasih hadiah masuk Ka'bah tadi? Saya dengar ada khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin, sampai saya dengar sampai 5 kali diulang kata-kata min khiyarin min khiyarin min khiyarin itu. Kalau bahasa Indonesianya orang ini adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Mungkin maksudnya ya karena kita ketika musabaqah itu kan biasanya dari tingkat kecamatan dipilih untuk ke kabupaten. Di kecamatan bagus, kabupaten dipilih, bagus lagi ke provinsi. Provinsi juara pertama lagi terpilih untuk ke nasional. Nasional baru ke internasional. Nah, itu jadi alasannya karena ini orang pilihan-pilihan tadi, ya wajar katanya kalau diberi hadiah ya masuk ke dalam Ka'bah. Nah, ketika kita masuk ke dalam Ka'bah tadi, kaitan dengan pertanyaan bagaimana kiblatnya. Jadi saya sendiri alhamdulillah sempat sholat selain berdoa ya, yang agak puas lah di sana karena 1 jam itu cukup lama. Kemudian juga sholat yang seingat saya 2 kali sholat itu. Sholat 2 kali ya? Iya, 2 kali, 2 rakaat itu. Yang pertama ke arah barat, yang kedua ke arah utara. Ya. Ada petunjuknya situ Pak G, barat, utara itu. Ya perasaan aja. Tapi nggak ada tanda ya berarti. Nggak ada. Semua sisi sama. Tuh, jadi di sana itu dalam hukum fikih itu, karena kita berada di Ka'bah, ke sana ke Ka'bah, ke sini ke Ka'bah, ke sini ke Ka'bah. Kan ayat Qur'annya fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Ya, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke sini Masjidil Haram, ke ini Masjidil Haram. Ya, apalagi tentunya di alam Ka'bah. Maka oleh karena itu, kalau kaitan dengan pertanyaan tadi, ke arah mana ketika kita di dalam Ka'bah misalnya menghadap, ya jawabannya ke arah manapun tetap dipandang sah. Sah ya. Iya, tidak harus sini misalnya. Tidak ada jurusan satu nggak ada. Ya seperti di luar Ka'bah aja, yang penting Ka'bah aja, mau di sini mau di sana. Itu terserah, yang penting Ka'bahnya dihadapi. Baik, subhanallah. Ya. Jadi ini memang luar biasa bagi ya orang Indonesia yang masih muda waktu itu diberikan hadiah. Biasanya kan masuk Ka'bah ini rata-rata presiden ya atau raja ya. Betul. Ya.
yang punya apa ya, yang punya otoritas ya. Iya, cuman yang saya dengar dari raja itu ya dengar katanya kenapa ini yang peserta, karena saya dari desa ya, saya ini orang kampung dari desa, anak petani juga. Kenapa dikasih hadiah seperti ini? Ya, yang saya dengar begini. Selama ini katanya kami memberikan hadiah masuk Ka'bah itu kepada raja atau presiden gitu. Iya. Sementara ya ini menurut saya, kata raja ini yang lebih hak itu sebenarnya ini peserta ini. Kenapa? Karena masalahnya raja dan presiden itu kan masih diragukan baca Qur'annya, penguasaan Al-Qur'annya, hafal Qur'annya. Kata presiden, kata raja. Raja itu, kalau ini dari kecil belajar Al-Qur'an sampai yaitu tadi dari kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional sampai ke internasional, tanding dengan orang-orang Arab dan sebagainya, bisa hafal Quran 30 juz, maka wajarlah dikasih hadiah ini daripada raja dan presiden yang kadang-kadang untuk baca Qurannya aja masih diragukan. Artinya raja melihat fakta ya. Melihat fakta yang ada. Dan ini menurut saya bagus. Karena kita kan orang kecil seperti ini untuk bisa masuk ini ya kalau enggak seperti ini kapan lagi? Jadi merupakan anugerah nih bagi. Bahkan Pak Haji Andre ketika kita bertemu dengan orang yang sudah mukim di Mekah 10 tahun, bahkan kuliah di Ummul Qura, di Universitas Ummul Qura yang terkenal di Mekah. Ketika ditanya udah masuk Ka'bah belum selama katakanlah belasan tahun di sini, katanya belum. Coba kalau nggak ada izin dari raja ya nggak bisa. Betul ya. Ya pintu kan digembok terus. Kecuali masuk izin Ismail, itu kan masuk Ka'bah juga ya, cuma di luar. Kalau Haji Ismail ya bisa. Bangunan yang tidak cukup istilahnya, subhanallah. Baik pemirsa, kita lanjut yaitu akan membahas tentang buku yang berjudul Umat Bertanya Ulama Menjawab. Pagi ini mungkin kita akan bahas dari satu persatu. Insya Allah ini kita akan tuntaskan 2 jilid nih pagi ya. Insya Allah. Jadi yang pertanyaan pertama pagi ini kita membahas tentang kiblat astronot di bulan. Pertanyaannya, sehubungan dengan terpilihnya seorang muslimah yang bernama Dr. Pratiwi Sudarmono sebagai calon astronot pertama Indonesia yang akan naik ke bulan, saya ingin menanyakan masalah yang cukup pelik dan rumit. Dalam kitab-kitab fikih yang telah saya pelajari, bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus menghadap ke kiblat. Bagaimanakah hukumnya orang yang berada di bulan yang pada saat ia hendak mendirikan sholat tidak mengetahui arah kiblat, bahkan letak bumi pun tidak diketahuinya? Nah itu pertanyaan pagi. Bisa dijawab pagi biar kita uraikan. Ya baik. Silakan. Jadi ini pertanyaan yang menurut saya bagus ya. Dan ketika buku ini disusun dulu memang ada Dr. Pratiwi Sudarmono namanya yang akan katanya digadang-gadang naik ke bulan dan dia seorang muslimah. Nah sehingga penanya ini bertanya bagaimana kalau dia nanti berada di bulan seorang muslimah dan kan walaupun dia ada di bulan tetap kewajiban sholat selama dia hayat ya harus melakukan. Yang menjadi persyaratan di dalam ayat Quran itu kan fawali wajhaka syatrul masjidil haram, arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram yakni ke kiblat. Dan Ka'bah itu sepakat ulama seluruh dunia adanya di Mekah, di tengah-tengah Masjidil Haram itu. Nah yang jadi pertanyaan ketika ada di bulan tadi itu bagaimana menghadap arah kiblatnya, maka Ka'bah ada di bawah. Iya, apakah harus nyungsep gini gimana? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Nah jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya, yakni penuh kasih sayang kepada umat manusia, tentu ketika mau menjalankan ibadah sholat dia tidak harus repot-repot atau panik dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini dalil yang menyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ditambah lagi dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Ditambah lagi dengan kaidah usul fikih yang bisa dibaca dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair ya, dari Imam Jalil As-Suyuti halaman 5 yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisira. Artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Maka apabila seseorang tidak tahu arah kiblat, hendaknya ia bertanya kepada orang yang telah mengetahuinya. Jika ia tidak menemukan orang yang mengetahuinya, maka ia wajib berijtihad dengan mempergunakan apa saja yang mungkin dipergunakan. Apabila tidak mungkin berijtihad seperti seorang astronot yang hendak melakukan salat di bulan, ia tidak mengetahui arah kiblat, bahkan letak bumi pun tidak diketahuinya, maka astronot tersebut boleh menghadap kemana saja dengan niat menghadap ke arah kiblat. Ketika itu berlakulah terhadapnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah atau arah yang disukai oleh Allah. Ya. Ya. Perlu juga mungkin sedikit disinggung sebab turun ayat. Ya, supaya pemirsa pada artinya paham. Ini ternyata ayat fa'inama tuwalu fasama wajhullah ada sebab turunnya. Ya, yang diistilahkan Ustaz ada di dalam ulumul Quran itu dengan istilah ada sababun nuzul. Ya. Ya, kalau kepada hadis Sebabnya. Ada istilah sababul wurud. Istilahnya itu kalau hadis kenapa Nabi misalnya bersabda seperti ini, oh ini disebutnya karena ada sababul wurud, ya. Tapi kalau kepada ayat Al-Quran, kenapa ayat Quran ini diturunkan? Itu istilahnya ada sababun nuzul. Nah, kenapa kita harus tahu sababun nuzulnya? Karena saya mendengar ada salah seorang ustadz gitu di daerah Jawa Barat ini yang punya pandangan bahwa ketika sholat 5 waktu itu kita dibebaskan untuk menghadap sholat ke arah mana saja walaupun di Indonesia. Indonesia ya. Ya, dengan alasan yaitu ayat 115 surah Al-Baqarah ini. Kan ayatnya lengkapnya itu walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya walillahil masyriqu wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah masyrik dan maghrib, timur dan barat ini atau dunia ini milik Allah. Fa aynama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, disitulah arah yang disukai Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, karena ustadz ini dari Jawa Barat ini saya nggak sebutkan namanya, punya artinya tidak tahu sabab nuzul ayat ini, tidak tahu sebab latar belakang turun ayat ini, sehingga langsung punya kesimpulan karena ini masyrik dan maghrib ini kepunyaan Allah, artinya jagat raya ini kepunyaan Allah, berarti kita ketika sholat, ketika walaupun di Indonesia nggak repot-repot lagi harus cari arah kiblat, kemana aja. Nah ini menurut saya keliru. Kenapa keliru? Karena dia tidak ngerti tentang sabab nuzulnya, sebab turun ayat. Dan menafsirkan sendiri gitu. Menafsirkan sendiri. Padahal kalau kita membaca sebab nuzul ayat ini adalah dari Rabi'ah ya, dari an Abi dari bapaknya. Qala ia berkata, "Kunna nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fis safar fi lailatin muslimah." Jadi kami beserta Nabi Muhammad SAW ada dalam perjalanan fi lailatin muslimah pada malam yang gelap gulita. Falam nadri ainal kiblah. Maka kami tidak tahu di mana arah kiblat itu. Fasolat kullu rajulin minna ala halihi. Maka sholatlah setiap orang dari kami sesuai dengan ya keinginannya atau sesuai dengan istihadnya sendiri-sendiri. Falam asbahna, maka tatkala kami sudah tiba waktu pagi-pagi,
zakarna zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ceritakanlah apa yang kami lakukan dengan teman-teman sahabat ini kepada Rasulullah, bahwa kami sholat sendiri-sendiri sesuai dengan ijtihad kami, karena arah kiblat kami enggak tahu dalam keadaan gelap gulita. Fanuzilat fa aina tuwallu fasamma wajhullah. Maka diturunkanlah ayat fa aina tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, disitulah arah yang disukai oleh Allah. Ini ada dalam kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam Al-Wahidi, namanya halaman 25. Ya, kecuali waktu siang ya Pak Kiai. Kalau waktu siang udah jelas itu ya. Artinya kiblatnya di mana kan gitu ya. Tapi kalau suasana gelap memang kan memang nggak kelihatan, kelihatannya. Ya, sebenarnya walaupun siang, kalau misalnya kita di suatu negara yang bingung posisinya di mana gitu mana barat, mana di timur. Sawangan Permai ketika kami melakukan pengajian di Sawangan Permai, Sawangan ini ya ada juga pertanyaan, bagaimana Pak Kiai, katanya saya ada tugas ke Belanda. Jadi dia rupanya pekerja di perusahaan di Jakarta, kemudian dia muslim dapat tugas ke Belanda. Nah di Belanda itu susah sekali untuk mencari masjid, arah kiblat juga bingung. Nah, kecuali sekarang udah canggih Pak Kiai. Kan dengan HP itu sekarang sudah menentukan kiblat ada sekarang. Kalau memang sudah ada alat, ya tinggal itu ikutin namanya itu ya. ada kaitan dengan ikhtiar ya. Iya, tapi kalau dalam keadaan memang nggak sama megang sekali, apa-apa ya. Nggak ada petunjuk istilahnya. Ya itu makanya menanya orang nggak ada yang ditanya, ada petunjuk misalnya alat juga nggak ada. Nah dalam keadaan begitu kita istihad aja yang menurut keyakinan kita kiblat itu kemana. Nah disitulah bunyi ayat tadi fa'ina matuwalu pasamawajullah berlaku. Kapan pun sampai hari kiamat ya dalam kondisi seperti itu ayat ini berlaku. Tapi ketika dalam kondisi normal seperti sekarang ini ada kita di sini ya nggak bisa dengan ayat ini. Karena kita tahu posisinya ada di mana. Posisinya. Jadi ayat yang berlaku fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tapi kalau kiblat sendiri itu nggak harus pas banget bagi. Kan saya lihat tuh kalau dari HP, dari koordinat yang ada itu kan banyak masjid sekarang nggak sama itu dengan koordinat yang ada di sistem itu sendiri. Itu apa hukumnya? Apa memang ada kebijakan tuh bagaimana? Ya, ini seorang ulama ahli tafsir dari Mekah. Ya, namanya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, di dalam kitab tafsirnya namanya Sofatul Tafasir. Sudah memberikan penjelasan bahwa kata beliau di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah arah kiblat ini, kalau misalnya ketika kita berada di depan Ka'bah atau di Mekah lah di depan Ka'bah, itu memang isobah ainil Ka'bah itu wajib. Artinya harus mengena kepada zat Ka'bahnya, bentuk Ka'bahnya kita harus artinya harus pas menghadaplah gitu. Tapi ketika misalnya di tempat yang jauh, apalagi di Indonesia, itu yang penting arahnya. Arahnya ya. Makanya bunyi ayatnya enggak fawali wajhaka al-Ka'bata, hadapantah wajahmu ke Ka'bah, tapi bunyi ayatnya fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi yang penting arahnya ke situ. Itu rahmat dari Allah, karena kalau dipaksakan misalnya kita harus pas sesuai ukuran itu susah itu kesulitan yang luar biasa dari tempat yang jauh. Maka kata Syekh Ali As-Subuni, ini di antara rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi tidak harus pas, misalnya penting ke arahnya itu sudah diterima oleh Allah ibadah sholatnya. Baik. Ya begitu pemirsa. Jadi kalau kita sholat kebingungan kiblat ya itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Jadi mungkin kita bisa pahami. Jadi kalau kita ada kesulitan mungkin nggak ada alat dan sebagainya, yang penting ada keyakinan dalam hati Pak Kiai ya. Sehingga kita menghadap mana yang diyakinin itu ada sudah sah gitu. Sudah sah ketika dalam kondisi seperti ini. Pak Kiai ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Bagaimana? Kalau kita bicara yaitu tentang hukum melakukan
ihram ya di Jeddah bagi jamaah haji Indonesia. Ini ada satu pertanyaan di buku ini yang ditulis oleh pengarang, yaitu pertanyaannya, apakah sah hajinya orang yang tidak melakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah, seperti jemaah haji Indonesia yang melakukan ihram dari Jeddah? Jika sah, apakah wajib membayar dam? Jadi kalau dari Indonesia ini biasanya kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu kan miqatnya ada di Yalamlam ya, Yalamlam ya. Jadi karena posisinya kan ada di atas ya itu. Betul. Apa karena itu sehingga ada kebijakan fatwa dari Indonesia harus di Jeddah? Bahkan ini ada pertanyaan, bisa diterangkan Pak? Baik, ini pertanyaan yang hampir setiap tahun kita bimbing ibadah haji. Dan alhamdulillah Pak Haji Andre, saya diberi amanah sekaligus juga anugerah ya, atau ya sesuatu bagi saya kenikmatan bisa bimbing ibadah haji hampir setiap tahun ya, bahkan dari tahun 2002 sampai 2019 kemarin itu kita enggak absen untuk ibadah haji tanah suci. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Amin. Ya. Amin. Ini banyak sekali pertanyaan, terutama ketika manasik ya, kaitan dengan hukum ihram ambil miqat di Jeddah gitu. Ya, apakah harus di Yalamlam atau di Jeddah? Nah, masalahnya karena orang Indonesia ini miqatnya tidak ditentukan seperti yang dijelaskan ya, katakanlah dalam sebuah ya hadis Nabi. Nah, sehingga para ulama dalam memberikan hukum itu bisa istilahnya melakukannya di 3 lokasi. Artinya yang pertama dari mulai kita katakanlah berangkat dari airport itu sudah kita istilahnya berihram ya. Yang kedua, ketika kita ada di atas pesawat namanya Yalamlam itu sudah kita bisa berihram. Nah, yang ketiga setelah kita turun di King Abdul Aziz di Jeddah baru mengambil miqat ya ihram. Nah, ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama. Ya, bisa dibaca pada di halaman 11 ada ya keputusan Majelis Ulama. Fatwa ya. Ada keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang miqat haji atau umrah. Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi tanggal 12 Jumadil Awal 1400 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 1980 bahwa setelah menimbang miqat jamaah haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu dari miqat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, pendapat-pendapat mujtahidin tentang masalah miqat. Ya, miqat itu mungkin di antara pemirsa ada yang masih bertanya-tanya karena waktu saya diberi amanah oleh ya NRA Group ya untuk memberi manasik di Kalimantan Timur atau tempatnya di masih belum tahu tentang miqat itu apa gitu. Daerah Balikpapan sana ada ibu-ibu yang nanya, yang katanya Pak Kiai itu miqat itu apa sih? Ya, karena kan ini bahasa Arab dan istilah dalam ibadah haji manasik ya. Jadi miqat itu sekalian memberikan penjelasan ke pemirsa yang saya muliakan ya, bahwa miqat itu artinya katakanlah ada 2 macam ya miqat ini, atau ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani itu artinya waktu yang ada hubungan dengan masa, misalnya ibadah haji tidak boleh sembarangan di bulan apa, tapi harus di bulan ya Syawal, Dzulqa'dah, bulan haji ya, Dzulhijjah. Itu namanya miqat zamani, kaitan dengan waktu. Ada miqat makani. Miqat makani itu artinya kaitan dengan tempat. Nah, jadi karena tempatnya untuk kita ngambil ihram untuk jamaah dari Indonesia ini tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW,
ya maka dimasukkan oleh Majelis Ulama ini sebagai masalah ijtihad. Ya, ijtihadiyah. Yang kedua, pendapat-pendapat mujtahidin tentang masalah miqat antara lain adalah sebagai berikut. Ibnu Hajar, pengarang kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah itu Pak Andre, alhamdulillah saya sudah miliki kitabnya. Sudah ada ya. Itu ya ternyata tidak kurang 10 jilid tebalnya. Itu kitab Tuhfah, lengkapnya Tuhfatul Muhtaj ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman ya, termasuk Indonesia ini boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah. Iya. Karena jarak Jeddah Mekah sama dengan ya jarak Yalamlam Mekah. An-Nasyili Mufti Mekah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar. Ini ada di dalam kitab I'anat Talibin jilid 2 halaman 303. Kemudian B, menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan 2 miqat ya boleh memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam. Ini ada dalam fikih Mazahibul Arba'ah halaman 640. Iya. Kemudian yang C, menurut Imam Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh memulai ihram dari mana ia suka, baik dari darat maupun dari laut. Ini fikih sunnah halaman 653. Sehingga akhirnya memutuskan ya, Majelis Ulama Pusat memutuskan dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama-Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif ya, nomor T73 tanggal 21 Syawal 1399 Hijriah, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut. 1. Jamaah haji Indonesia baik melalui laut maupun darat boleh memulai ihramnya dari Jeddah tanpa wajib membayar dam. Yang kedua, jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Ya, itu diputuskan oleh Komisi Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, yang ketuanya waktu itu Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali, sekretarisnya Haji Mustari Yusuf LA. Ya. Baik Pak Ki, ini kalau penjelasan sesuai dengan fatwa ulama Indonesia Pak Ki ya, tentang haji ya, tentang haji dan umrah ya. Tapi kalau ada jamaah Pak Ki, ada jamaah yang meyakinin miqat itu harus ada di pesawat, bahkan dia sudah waktu naik ke bandara itu sudah sebelum naik ke pesawat itu sudah menggunakan ihram duluan, kemudian dia niatkan di situ, bagaimana itu lebih sah atau memang sah-sah aja atau bagaimana Pak? Ya, kan itu selalu diumumkan ya sama pilot ya kalau ini. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 lokasi yang dipandang sah oleh MUI pusat juga, bahwa boleh sebelum kita naik ke pesawat ya, boleh kita sedang ada di pesawat di Yalamlam tadi, dan itu kalau memang memungkinkan memang lebih utama, karena kalau di Yalamlam itu tentu karena di atas pesawat karena ada dengan yang lam-lam itu, sehingga istilahnya enggak ada keraguan-keraguan lagi, karena tidak ada hilapiah lah istilahnya, sesuai dengan hadis ya, dengan hadis misalnya, karena mungkin lebih istilah itu lebih mantap lah, abdol. Tapi kalau misalnya di atas pesawat tadi akan merepotkan, mengguncangkan semua jamaah, ya. Repot juga, apalagi yang belum pakai ihram ya. Di situ ya repot juga. Sehingga ada fatwa ulama semacam Ibnu Hajar Al-Haytami ini dengan An-Nasyili Mufti Mekah waktu itu memfatwakan boleh di Jeddah tadi. Nah, termasuk mungkin tujuannya untuk keamanan juga Pak. Keamanan di pesawat, kalau semua berbarengan kan luar biasa itu ya. Kan pesawat itu kurang lebih 700-an jamaah itu, kalau berdiri semua ya repot itu. Ya, nah, makanya menurut saya di sini harus lapang dada. Kalau memang mau di atas pesawat ya silahkan, tapi jangan sampai istilahnya provokator kepada yang lain mengatakan ini salah, ini enggak sah, akhirnya jadi rame, jadi polemik ya. Polemik akhirnya. Padahal fatwa ulama dari dulu sudah ada. Kita hargai. Kalau memang beda pandangan kita ya silahkan. Kalau misalnya dia hanya mau di atas pesawat ya kami juga mempersilahkan.
Baik, jadi kesimpulan dari pertanyaan yang kedua ini Pak Kiai, yang mengenai hukum melakukan ihram di Jeddah itu, bagi jamaah itu kan dipertanyakan apa kalau di situ kena dam atau enggak? Artinya tidak kena dam ya. Tidak. Dan itu sah kalau menurut fatwa MUI Ustadz ya. Iya, Baik. jadi sah dan tidak kena dam. Ya. Baik, begitu pemirsa. Jadi kajian kita hari ini kita sudahi dulu. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi karena dua buku ini, Umat Bertanya, Ulama Menjawabnya, akan kita tuntaskan ya. Insya Allah kita tuntaskan. Mudah-mudahan pemirsa bisa menyimak terus sehingga lebih bisa memahami ya terkait sama pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga pertanyaan yang lain nanti yang kadang-kadang kita kurang paham. Jadi paling tidak kita bisa mendapatkan ilmu secara langsung ya. Amin. Karena kalau ketemu Pak Kiai kan belum tentu bisa ketemu, apalagi yang di Amerika kan susah gitu ya. Dan ada hadis Nabi Pak Andre kaitan dengan pentingnya kita jamaah atau pemirsa mendalami ilmu agama ini dalam hadis Sahih Bukhari. Betul. Dalam kitab ilmu namanya Babul Ilmi ya, Kitabul Ilmi dari sahabat Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Itu hadisnya sahih, tidak diragukan lagi kesahihan. Ada di Sahih Bukhari, ada di dalam Fathul Bari, di Irsyadus Sari, Umdatul Qari dan yang lain-lainnya. Artinya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dengan mendalam dalam masalah agama. Nah, jadi supaya kita ini menjadi orang yang terbaik menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara syaratnya harus kita ngerti dan mendalam masalah keagamaan. Makanya oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan adanya dialog semacam ini, dan saya bersyukur ya Andre punya gagasan seperti ini, mudah-mudahan masyarakat luas pun menjadi lebih paham masalah keagamaan sehingga oleh Rasulullah dipandang menjadi orang-orang yang baik-baik semuanya. Ya, dan pemirsa, apabila ya ada yang menghendaki ya buku ini ya, Umat Bertanya, Ulama Menjawab, nanti bisa melihat alamatnya di sini ya. Bisa dilihat nanti. Kalau memang nyari di tokonya susah, bisa lihat sini. Sehingga selain kita mendengar kajian langsung dari guru kita, ini kita bisa melihat langsung dari bukunya atau kitabnya yang ada di sini, yang sudah lengkap semua pertanyaan yang ada di sini. Nanti kita bisa lihat. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan kajiannya, dan ilmu insya Allah bermanfaat bagi umat, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada episode berikutnya Pak Kiai. Insya Allah. Ya. Baik, kurang lebihnya pemirsa mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Kiai. Sama-sama.